saya Maya Septania Wardani. Saya akan menjelaskan teori Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif ini dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896 sampai 1980. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skema-skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan, saat seseorang memperoleh cara baru dalam merepresentasikan informasi secara mental. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring bertambahnya usia. Yang pertama, periode sensori motor, usia 0-2 tahun. Yang kedua, periode praoperasional, usia 2-7 tahun. Yang ketiga, periode operasional konkret, usia 7-11 tahun. Dan yang keempat, periode operasional formal, usia 11 tahun sampai dewasa. Berdasarkan teori yang dibuat oleh psikolog ternama Jean Piaget, perkembangan kognitif anak dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, usia 0-24 bulan. Di tahap perkembangan kognitif ini, kemampuan si kecil sangat terbatas. Namun, ia bisa belajar mengenai sekitarnya dengan refleks dan rangsangan, misalnya suka memerhatikan suatu objek dalam waktu lama, menari rangsangan melalui suara dan sinar lampu. Yang kedua, tahap perkembangan kognitif anak praoperasion. Usia 2-7 tahun memasuki tahap kedua, anak-anak akan mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasi. Di tahap perkembangan kognitif ini, si kecil juga mulai memahami sesuatu secara simbolik. Misalnya, dengan mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Sebagai contoh, mengumpulkan semua mainan berwarna merah. Lalu, memasuki usia 4-7 tahun, anak juga sudah mulai bisa mengutarakan pemikirannya. Yang ketiga, tahap perkembangan kognitif anak operasional konkret, 7-11 tahun. Tahap perkembangan kognitif anak berikutnya adalah tahap operasional konkret. Di tahap ini, anak sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Sikap egosentrisnya perlahan mulai berkurang dan mulai memahami jika tidak semua orang dapat mengutarakan pemikiran dan perasaannya. Yang keempat, tahap operasional formal, mulai 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah memasuki usia namanya siapa? Nafita Arta, kelas 6 SD. Kakak mau tanya, apakah ini sama atau berbeda? Sama, Kenapa alasannya sama? karena sama-sama kelas dan sama-sama kata. Kakak mau tanya, ini sama atau berbeda? Berbeda. Karena apa? Ini yang banyak, ini yang sedikit. Kakak mau tanya, ini sama atau berbeda? Berbeda. Karena Yang satu di mangkok, yang satu di gelas. ini warna kuning, ini warna hijau. Ini apakah sama atau berbeda? Sama. Kalau ini Berbeda. karena Yang satu bulat, yang satu petak. apakah sama atau berbeda? Sama. Ini sama atau berbeda? Berbeda. Oke, perkenalkan, nama kakak Dea Anandara Tubukmi. Kakak dari Universitas Sriwijaya Palembang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Adek, bolehkah kakak untuk mewawancarai adek? Namanya siapa? Umur? Oke. Ini ada 2 gelas kan? Sama atau berbeda? Sama. Kalau kakak isi air, ya kakak isi air. Tuh. Sama atau berbeda? Berbeda. Kenapa? Oke, pasti. Tuh. Terus kakak juga ada plastisin. Tuh, sama atau berbeda? Sama. Sama. Karena? Sama-sama. Oke. Kalau kakak ganti nih, kalau kakak ganti. Tuh, sama atau berbeda? Berbeda. Kenapa? Oke. Terus kakak ada kelereng.
berbeda? Sama. Kenapa? Karena bentuknya sama-sama bulat berujung. Oke, kalau kakak ambil nih, tuh kakak ambil, sama atau berbeda? Berbeda. Kenapa? Karena jumlahnya yang satu yang tidak. Oke, terima kasih adek. Data Fakulisa kelas 6 SD. Ini aku yang terakhir dan terakhir. Apakah keduanya sama atau beda? Berbeda. Yang mana yang lebih banyak? Ini. Kenapa? Karena yang satunya dibilas, satunya dipotong. Kalau kakak taruh di sini, apakah sama atau berbeda? Sama. Yang mana? Kenapa? Karena sama-sama dibilas dan sama-sama rata. Kalau kakak tempatnya di sini, apakah sama atau beda? Berbeda. Yang mana yang lebih banyak? Ini. Kenapa? Karena satunya dimangkuk, satunya tidak. Ini warna apa? Merah. Ini hijau. Keduanya sama atau berbeda? Sama. Kenapa? Karena sama-sama bulat. Kalau seperti ini, yang mana yang lebih besar? Ini. Kenapa? Karena ini bunda dan ini biasa. Ini biru, ini merah. Ini merah, ini biru. Coba hitung yang merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang biru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah keduanya sama atau berbeda? Sama. Karena hitungannya sama-sama 8. Seperti ini, yang mana yang lebih banyak? Sama. Hitung yang merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang biru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang mana yang lebih banyak? Ini. Kenapa? Karena ini 8 dan ini 7. Oke, baiklah. Berdasarkan hasil data percobaan konservasi yang didapat dari responden, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pada konservasi yang pertama yaitu konservasi volume. Anak sudah tahu bahwa air dituangkan ke segelas air dengan ukuran berbeda, banyaknya akan sama pada gelas yang lain. Namun memiliki catatan, yaitu di salah satu percobaan, anak menjawab pertanyaan dengan kurang tepat. Tetapi setelah diulangi, anak mampu menjawab dengan benar. Yang kedua, konservasi substansi. Pada percobaan ini, ketiga anak dapat memahami titik adu dengan melihat bentuk panjang media plastisin dan volume benda beserta jumlahnya. Hal ini dibuktikan dengan anak menjawab benar pertanyaan yang diajukan. Dan yang ketiga, konservasi bilangan. Pada percobaan ini, anak pertama sudah paham dengan konsep konservasi hitungan atau bilangan. Begitu juga dengan anak kedua dan ketiga yang sudah menguasai konsep konservasi panjang dan volume. Teknik yang digunakan pewawancara yang ketiga untuk memantapkan kembali pemahaman konservasi pada anak. Kesimpulan akhir dari siklus atau percobaan ini adalah ketiga anak sudah menguasai konsep konservasi pada tahap operasional konkret. Sekian, terima kasih.